Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, Bapak Ibu guru hebat. Senang sekali ya, Alhamdulillah. Pagi yang cerah ini kita sudah memasuki lagi hari Senin, yaitu tanggal 20 Selamat April pagi. 2020. Ya, dan detik-detik menuju kemuliaan Ramadan ya, Bapak Ibu semuanya. Semoga di tengah kondisi yang masih pandemi ini, kita senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, sehingga kita bisa dipertemukan dengan Ramadan. Amin ya robbal alamin. Amin. Kali ini kita akan sama-sama Amin. belajar lagi melalui Pikon ini ya Bapak Ibu. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum memperkenalkan narasumber beserta moderatornya. Nama saya Tini Suhartini. Saya bertugas di MAN 2 Bandung, Jalan Solokan Jeruk. Mata pelajaran yang saya ampu yaitu bahasa Inggris dan alamat rumah di Rancaekek. Untuk presenter kali ini Pak Aden ya. Assalamualaikum Pak Aden. Waalaikumsalam. Ya, nama lengkap Pak Aden yaitu Aden Hafiz Hidayatullah SPD. Alamat rumah di Villa Mutiara Cimanggung Sumedang. Instansi tempat beliau mengajar yaitu di SMA Bina Muda Cicalengka. Diamanahi jabatan sebagai Wakasek Sarana dan Prasarana. Mapel yang beliau ampu adalah matematika. Ya, cukup sekian ya profil dari narasumber kita. Saya lanjut bacakan profil moderator. Pak Arif, Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama lengkap Pak Arif Jainal Mustafa SS apa ya lupa. SSM MAG apa ya? MPD boleh. Oh, MPD ya, MPD. MPD. Ya, beliau bertugas di MAA Ikhlas Cicalengka, alamat rumah di Nagreg. Amanah jabatan 1 Fungsionaris Yayasan Pendidikan Baldatul Al-Ummah. Kedua, Sekretaris KKM MAN 2 Bandung. 3, Wakil Bidang Kesiswaan KKM MA Kabupaten Bandung. Ya, cukup sekian. Bapak Ibu perkenalannya. Saya serahkan acara Pikon ini kepada Pak Arif sebagai moderator. Mangga Pak Arif, silakan. Baik, terima kasih Ibu Tini sudah memberikan waktu kepada saya untuk bisa bergabung di video conference ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Aden. Beliau merupakan guru dari SMA Bina Muda. Pada hari ini beliau akan memaparkan tentang kelas belajar menggunakan Google Classroom. Ini cocok sekali dengan kondisi kita pada saat ini, di mana pada saat ini kita sedang terjadi darurat wabah COVID-19. Seluruh masyarakat Indonesia dan dunia tentunya diharapkan untuk bisa stay at home atau di rumah saja. Untuk itu, para guru dan para siswa pun tentunya harus ikut dengan himbauan ini, dan kondisi ini mengharuskan kita untuk menggunakan alternatif kegiatan belajar mengajar yang bisa mengakses guru dan siswa supaya bisa bertemu dengan jalur daring tentunya. Baiklah, untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kami persilahkan panginten kepada Pak Aden untuk bisa memberikan paparannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa menemani kami ya. Baik, pertama-tama saya terima kasih ucapkan kepada host teman dua rekan saya, host kepada moderator yang luar biasa semangat. Terima kasih Pak Arif, terima kasih Bu Tini. Kemudian terima kasih juga kepada Bu Deti, Bu Fitriang Ningsi, kemudian Bu Juli sebagai Bu Juli ya sebagai instruktur telah sempat waktunya untuk mengikuti acara ini. Baik, kita sama-sama awali dengan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga
kita dapat berkumpul dalam acara ini, itu dalam judul kelas belajar menggunakan Google Classroom. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan atau limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada tabiinnya, kepada atau sampai umat akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuknya. Amin. Baik, sebelum kita mulai ke kelas belajar menggunakan Google Classroom, ada baiknya kita mengenal kenapa muncul Google Classroom nih, atau ada model atau LMS yang lain, misalkan modal dan lain sebagainya. Nah, ternyata itu awalnya dari kita buka dari himbauan pada tanggal 17 Maret 2020 itu beredar surat himbauan dari Kemendikbud yang isinya saya rangkum pembelajaran BDR. Bapak Ibu tahu BDR? BDR itu adalah belajar dari rumah singkatannya. Kemudian pembelajarannya secara online, baru himbauan ya Ibu. Kemudian di surat tersebut dipaparkan 8 platform kelas digital. Apa saja kita simak di layar. Satu, rumah belajar. Yang kedua, Google G Suite for Education. Yang ketiga, kelas pintar. 4, Microsoft Office 365. 5, Kuiper School. 6, sekolah online ruang guru. 7, sekolahmu. Dan terakhir 8, Genius. Ini hanya berupa himbauan. Mungkin di luar sana menggunakan model-model pembelajaran atau LMS yang lain. Nah, kemudian seminggu kemudian beredarlah surat edaran tanggal 24 Maret 2020. Mau nggak mau sekolah itu harus menggunakan BDR, belajar dari rumah dengan sistem daring. Oke, nah seperti itu Ibu mungkin pembelajaran di masa COVID ini. Kemudian setelah ada edaran itu, perlunya kita kupas salah satu diantaranya yaitu Google G Suite for Education atau di sini kita cabangnya adalah Google Classroom. Nah, belajar online dengan Google Classroom. Kita contohkan saja langsung ya. Ini adalah kelas-kelas yang saya ampuh, kelas 11D, FE, dan kelas G. Contohnya, di sini ada batas waktu besok misalkan. Tugas polinom artinya di sini siswa diberi tugas. Jadi Google Classroom ini adalah kelas. Kalau kita bandingkan dengan WA, awal-awalnya kita gunakan WA. Biasanya kalau WA kirim tugas, fotokan tugas via WA. Nah itu tidak terkoordinasi dengan baik menurut saya, mungkin menurut yang lain berbeda. Menurut saya seperti itu. Kenapa? Karena yang pembelajaran yang baik itu seperti LMS, ada apa namanya materinya, ada diskusi, kemudian ada penugasan, ada penilaiannya, dan salah satunya di Google Classroom ini semuanya terekam, baik materi, baik kolom diskusi atau tugas. Tugas pun di sini bermacam-macam. Ada PG, ada esai, dan ada kolom diskusi dan lain sebagainya. Kemudian penilaian juga termasuk ada dirangkum di sini. Jadi intinya menurut saya Google Classroom ini adalah lumayan cukup lengkap mungkin dibandingkan yang lainnya. Baik, Google Classroom ini keutamaannya seperti ini, kelas 11D, 11F, 11C dan lain sebagainya. Kita buka selanjutnya. Nah, keunggulannya apa? Seperti di sini seperti Facebook. Mungkin kalau Ibu tahu Facebook itu di sini ada bagian sesuatu dengan kelas Anda. Kita bisa menyapa ke anak-anak atau kita diskusi di sini, kita tinggal posting saja. Termasuk ini salah satunya guru nih, nama Pak Denny Said Hidayat, salah satu guru di sini, dia memposting materi. Nah, berikutnya ada Bu Maulidia, dia memposting pertanyaan, artinya dia penugasan seperti itu mungkin. Oke, berikutnya selain dari forum di sini, keunggulannya apa? Nah, di sini di kelas 11D ini semua topiknya semuanya muncul di sini, ada materi prakarya, PAI, PPKN sampai semuanya sampai bahasa Sunda. Diterekam di sini. Keunggulan seperti itu. Berbeda dengan misalkan kita gunakan WhatsApp mungkin ya. Ya cuma hanya masing-masing. Nah, keunggulan yang lebih baiknya yang daripada yang WA itu adalah di sini guru-guru dapat dikontrol atau diawasi oleh Wakasek, khususnya kurikulum mungkin oleh sekolah. Jadi mana guru mana yang tidak aktif atau tidak memberikan tugas atau mungkin
kelihatan tugasnya terlalu berat bagi siswa, di sini dapat dikontrol oleh sekolah. Nah, itu keunggulannya. Kemudian di sini juga ada tab anggota, Bapak Ibu. Di sini ada guru. Contohnya ada 3 orang ini, teman saya. Ada siswa juga, daftar siswa di bawah. Kemudian di sini ada buku nilai atau rekap nilai. Contohnya ini pelajaran saya, polinomial, tanggal 11 April, nilainya udah ada. Kemudian game berpikir juga sudah ada. Nah, seperti itu Bapak Ibu keunggulannya. Oke. Contoh misalkan tugas yang saya berikan, misalkan polinomial. Silakan rangkum materi pada video tersebut. Nah, keunggulannya adalah kita bisa masukkan link YouTube atau video YouTube-nya, atau Bapak Ibu mungkin punya blogspot atau web sendiri, bisa masukkan linknya. Jadi seperti itu. Jadi tinggal kita masukkan link biar anak-anak di sini melihat. Salah satunya di sini video YouTube. Oke, jadi anak-anak silakan lihat video. Kemudian di sini ada komunikasi 2 arah ya Bapak Ibu. Misalkan di sini ada siswa komentar, kita juga bisa ikut komentar. Oke. Nah, kemudian misal kita ambil namanya Fitriani Pujini. Ini adalah hasil koreksi. Yaitu ngirim tugas yang tadi. Di sini ada gambar 1, ada gambar yang kedua. Yang ke kanan ini yang edit, itu hasil koreksi. Jadi keunggulannya juga kita dapat mengoreksi jawaban siswa melalui handphone. Nah, karena Google Classroom ini memiliki aplikasi tersendiri di Play Store. Contoh, misalkan kita ambil Pujini ini, kita edit atau kita komentar di layarnya. Contohnya berikutnya, misalnya di sini, ini misalkan kita kasih lingkari atau yang salahnya seperti apa, tidak sesuai instruksi. Oke. Kemudian kita bisa keunggulan juga, kita bisa chat dengan siswa. Ini chat guru dengan chat siswa. Jadi enak menurut saya pakai Google Classroom ini. Jadi nilai tugasnya lengkap, materinya kita bisa disampaikan dengan jelas, kemudian kita bisa komunikasi 2 arah, kemudian juga kita bisa diskusi dengan siswa-siswa yang lain. Nah, itu sederhana tapi memang luar biasa, semuanya terekam. Nilai mulai dari absen A sampai absen Z sudah ada terekam di sini. Nah, itu mungkin aplikasi mungkin yang tadi. Nah, sekarang bagaimana nih tutorial penggunaan Google Classroom? Sebenarnya banyak sumber-sumber yang menjadi tutorialnya. Kita kupas sedikit. Tutorial penggunaan Google Classroom. Yang pertama, kita ketika ada Google Classroom di web, kemudian kita pilih yang ini, Google Classroom, atau alamatnya classroom.google.com. Kemudian setelah itu pasti muncul pilih akun. Nah, kenapa muncul ini? Karena Google Classroom ini mau nggak mau dia atau si pengguna ini harus memiliki Google atau akun Google, sehingga dia minta login untuk masuk akun Google. Misalkan di sini ada contohnya saja. Yang atas nih, Aden Hafizullah yang aden.sma@binamuda.sch.id, ini adalah akun sekolah. Nah, ini ada yang bawahnya ada akun pribadi. Nah, kenapa seperti ini? Ternyata ada perbedaan. Jika kita gunakan akun pribadi, kendalanya apa Bapak Ibu? Kendalanya pada saat siswa kirim gambar atau kirim file-file, ini akan masuknya ke drive pribadi. Kita tahu bahwa drive pribadi itu memiliki kapasitas terbatas ya Bapak Ibu, cuma 15 GB. Sehingga file-file tersebut akan memakan kuota. Arti kuota 15 GB. Nah, kalau keunggulan pakai ini akun sekolah atau GSE ya istilahnya, Google itu saya standar, kalau nggak salah ya standar GSE intinya education, education. Nah, ini enaknya apa? File-file tersebut jika menggunakan akun sekolah itu akan masuknya ke drive unlimited milik sekolah, sehingga
kita tidak mengganggu atau hal-hal tersebut tidak mengganggu pada kuota pribadi. Nah, seperti itu. Kita langsung saja, itu perbedaan sedikit sekilas. Kita masuk saja langsung ke membuat kelas. Tadi kita udah masuk, login, kemudian kita coba buat kelas nih. Nah, misalkan kita ambil kelas ini, yang tadi tampilannya pasti seperti ini. Kalau misalnya tampilan awal akan kosong. Contohnya yang saja ini, contohnya saja saya udah ada di kelas. Saya akan buat kelas baru. Kita coba klik tambah di pojok kanan atas, klik tambah, nanti akan muncul seperti ini. Maaf, akan muncul mana ya? Sebentar Bapak Ibu. Nah, akan muncul gabung kelas atau buat kelas. Atau bahasa Inggrisnya kalau dalam versi Inggrisnya join class atau create class. Kemudian nanti akan muncul pernyataan mungkin ya Bapak Ibu di sini. Oh ya, GS itu G Suite for Education. Maaf Bapak Ibu, saya salah tadi. G Suite for Education. Oke, kita lanjutkan saja. Kita klik. Contoh misalkan kita buat kelas VCT Jabar Batch 608-1. Bapak Ibu bisa nama kelasnya seperti apa, bagiannya seperti apa, mata pelajaran apa, ruangnya berapa. Ataupun isi salah satu itu boleh. Nah, kita udah klik, nah akan muncul seperti ini tampilannya. Ini kelas baru. Gurunya cuma satu, cuma yang pembuat, siswanya belum ada. Guru teman-teman guru yang lain juga belum ada. Nah, kemudian setelah muncul kelas ini, di sini ada kode Bapak Ibu. Nah, kita undang. Ada dua cara nih agar memasukkan guru dengan siswa. Nah, guru atau siswa kita bisa masukkan dengan kode seperti ini. Atau kita tampilkan, kita klik saja, maaf. Macam undang siswa, klik saja munculnya ini seperti ini. Tinggal klik, kodenya otomatis akan tergabung. Kemudian ini misal, itu cara satu pakai kode langkah satu. Langkah kedua, kita bisa undang secara langsung dengan menggunakan email. Contoh misalkan saya undang siswa nih. Kita undang siswa, klik di sini, maka akan muncul undang siswa, ketik nama atau email. Oke, seperti itu Bapak Ibu cara mengundang siswa. Nanti di Gmail masing-masing siswa atau guru akan ada konfirmasi join. Kalau klik, dia otomatis akan join ke sini. Kemudian bagaimana? Tadi kita udah buat kelas, mengundang siswa dan mengundang guru, teman-teman atau rekan-rekan gurunya. Bagaimana sekarang mengolah kelas? Memberi materi, kemudian memberi tugas, kemudian diskusi, ataupun bagaimana cara kita menilai. Kita coba klik tab tugas kelas. Nah, di sini tugas kelas. Bapak Ibu, sebentar Bapak Ibu. Baik. Ini buat. Nah, ini misalkan tugas kelas. Di sini ada buat, ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi, kemudian ada gunakan postingan, topik. Kita kupas satu-satu untuk tugas. Misalkan kita tugas ini itu berupa esai. Misalkan kita buat tugas, misalkan seperti apa esai sesuai dengan mapel masing-masing. Nanti siswa di screenshot, kemudian setelah sini Ibu Bapak Ibu tinggal kasih judul seperti apa, tambahkan di sini, nanti akan muncul link apa, link drive atau file yang Bapak Ibu setelah dibuat, atau YouTube atau lain sebagainya. Kemudian ini terkait tugas esai. Nah, di sini kita lihat di kanan ada tenggat waktu ya Bapak Ibu, hari apa, kemudian tadi bisa dibatasi topiknya topik apa, kemudian itu untuk tugas,
Kemudian ada tugas kuis. Mohon maaf saya salah menyimpan link apa nih rectangle ya Bapak Ibu. Harusnya tugas kuis. Nah, tugas kuis kita buka saja, klik, kemudian akan muncul. Tak jauh beda, hanya saja di sini ada blank quiz. Otomatis kita klik di sini, kita masuk ke Google Formulir. Nah, setelah Google Formulir kita buat soal, cari jawaban. Khususnya di sini PG Bapak Ibu ya. Kemudian kita berikan ke siswa, otomatis siswa mengisi dan nilainya pun akan terekap. Ini untuk tugas. Oke, kemudian yang ketiga pertanyaan. Pertanyaan kita boleh buat topik diskusi. Oke, topik diskusi bisa siswa, bisa guru. Ini kita diskusi di sini. Contohnya seperti apa? Kita buat topik di sini. Nanti penting seperti apa? Nanti kita bisa saling share. Contoh yang di kanan, siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Artinya di sini bisa diskusi. Kemudian yang keempat itu adalah materi. Kita bisa memaparkan materi. Contohnya seperti apa? Judul materinya apa ya Bapak Ibu? Kita ketik saja judulnya apa, kemudian deskripsinya seperti apa, tambahkan. Boleh dari Google Drive, link, file yang Bapak Ibu buat atau dari YouTube. Oke, atau misal yang saya contohkan tadi itu dari YouTube. Nah, klik saja nanti masukkan linknya, otomatis muncul videonya. Kemudian udah salah ya. Kemudian nampaknya ini selesai Bapak Ibu ya. Ini saya salah, ini kurang. Oh iya, cukup mungkin. Sekian dan terima kasih untuk paparannya. Seperti itu mungkin Google Classroom ada keunggulan tersendiri, ada kekurangannya juga. Keunggulannya seperti itu. Jadi dia perlu LMS ya Bapak Ibu ya. Jadi dia mulai dari materi, kemudian penugasan, diskusi, penilaian, semuanya sudah terekap. Itu mungkin barangkali dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Silakan saya kembalikan lagi ke moderator. Mangga silakan Pak Ridwan. Saya persilakan. Siap, hatur nuhun Pak Aden, Pak Inten. Demikian Bapak dan Ibu telah dipaparkan paparan yang menarik sekali, bisa menjadi. Ya, halo, mohon Pak Arif. Saya salah. Masya Allah, saya terkesima nih, maaf ya Pak instruktur Pak Ridwan ini. Pak Ridwan itu saya sering cek sama Pak Ridwan. Maaf ya moderator ke Pak Arif. Itu mungkin paparan dari saya. Silakan Pak Arif, saya kembalikan lagi ke moderator. Siap, hatur nuhun. Baik Bapak dan Ibu, itu paparan yang kita saksikan bersama. Menarik sekali, jadi inspirasi buat kita tentunya untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar daring dengan fitur yang banyak sekali tentunya. Tadi mulai dari penyiapan mata pelajaran sampai tes, sampai penilaian juga ada di sana. Dan tentunya untuk sesi selanjutnya kami mengundang Bapak dan Ibu yang ada di room ini. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bisa mengangkat tangan atau bisa juga menulis mungkin ya. Bisa juga menulis di ininya di room chatnya. Kami persilakan. Sepertinya sudah ada yang masuk ya, Pak Aden. Iya, boleh. Siap, ada dari Ibu Yuli. Sudah masuk pertanyaannya. Bagaimana memberikan penilaian kepada siswa yang mengirimkan penugasan di Google Classroom ini? Bagaimana caranya katanya memberikan penilaian? Bisa langsung saja mungkin sama Pak Aden, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Arif. Baiklah Bu Juli. Bu Juli, bagaimana cara dia memberikan tugas mungkin ya atau menilainya. Jadi gini, kita beri tugas ke siswa, nanti di sana ada link untuk siswa upload. Nanti siswa silakan upload saya di sana. Kemudian otomatis ada pemberitahuan kepada email atau dari Classroom kepada guru
yang ada di sana, bahwa siswa A misalkan ya telah menyelesaikan misalkan. Kemudian kita buka foto dalam bentuk upload mungkin ya, dalam bentuk image. Kemudian kita buka, kita koreksi, kita komentari. Contoh kita buka saja di slide yang seperti ini. Kita tunggu sebentar. Nah, misalkan slide ini. Oke. Oh, maaf ini dari awal. Mohon tunggu sebentar ya, Ibu. Bentar. Ini. Jadi intinya dia muncul nanti image siswa atau gambar dari siswa, kemudian kita koreksi. Nah, di sana kita akan otomatis akan kita ada kolom memberi nilai. Contoh ini tugas saya paling lambat segini. Tugasnya adalah kirim Google Classroom itu misalkan rangkuman dari YouTube. Baik, kemudian kita ambil saja contoh dari Fitriani Fauzini. Yang pertama, dia kirim gambar untuk gambar pertama, kemudian otomatis muncul. Nah, seperti ini tampilannya. Kita komentar. Apakah contohnya saja kita komentar, bisa di gambarnya kita komentari atau di chatnya. Ini salah satunya di gambar. Di gambar, misalkan satu tidak diberi contoh atau tidak lengkap, ada materi yang di luar video dia masukkan, kita komentari. Kemudian bisa juga di komentar pribadi seperti ini. Nah, kemudian kita otomatis kita klik poin di sini, kita berapa. Misal saya memberikan sesuai rubrik kurang lengkap. Jadi nilai 90. Nah, itu mungkin. Jadi 90 ini otomatis ke siswa juga ada feedback dari Google-nya sendiri. Jadi bahwa saya telah memberikan nilai 90 kepada Fitriani dari akun Fitriani maksudnya. Nah, seperti itu Bu. Jadi mungkin ada tambahan, ada pertanyaan tambahan mungkin. Silakan Pak Moderator. Baik, demikian Ibu Yuli yang dapat dijelaskan oleh Pak Aden ya terkait dengan proses penilaian yang bisa dilaksanakan melalui Google Classroom ini. Dari Bapak dan Ibu yang lain mungkin dipersilakan apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan bisa angkat tangan atau mungkin bisa menulis seperti Ibu Yuli tadi di kolom chatnya. Nanti insya Allah akan langsung dibahas oleh Pak Aden. Ya. Terkait dengan Google Classroom ini, sambil menunggu pertanyaan mungkin, apakah seluruh guru, mungkin Pak Aden itu di sekolahnya Pak Aden menggunakan alternatif pembelajaran daring dengan Google Classroom ini? Ya Pak, seperti itu. Seperti yang saya tangan tadi, semuanya masuk. Karena di sini kan kuota guru di sini kan 20. Artinya terakhir ya sebelum update mungkin yang saya tahu 20. Sementara setiap paling banyak di di angkatan itu mata pelajarannya 16 atau sampai 17. Sehingga semuanya bisa masuk ke sana. Jadi kendalanya ada kendala juga beberapa guru yang aktif, adapun ada yang tidak, karena tak hanya kurikulum yang bisa melihat mana guru yang tidak aktif, mana yang aktif. Jadi guru-guru yang masuk di sana juga bisa kelihatan. Nah, tapi walaupun demikian, kita di sekolah ini kita coba menggunakan Google Classroom semua. Jadi intinya kita sudah menerapkan Google Classroom ini setelah ada surat edaran dari Mendikbud. Nah, seperti itu Bapak. Dari Mas Menteri ya. Dari Mas Menteri, betul sekali. Siap. Ini sudah ada satu pertanyaan lagi yang masuk dari Ibu Yani Komariah Husawi katanya. Apakah di dalam Google Classroom ini dimungkinkan ada tatap muka dengan siswa? Katanya mungkin seperti kita ya, bisa melihat wajah gurunya, bisa melihat wajah siswanya. Silakan Pak Den. Baik, luar biasa. Pertanyaan yang bagus ya Bapak Ibu. Bu Yani ya, Bu Yani terima kasih bertanya. Baik, tadi malam ada informasi dari admin sekolah bahwa ini dapat tatap muka. Misalkan saya buka dulu slide-nya. Slide-nya itu di sini
Nah, tunggu sebentar Bu Yani ya, sebentar. Slide-nya itu nanti akan muncul Meet. Arti Meet itu ada Google Meet. Jadi kita dapat menugaskan ke siswa atau menjadwalkan. Nah, misalnya di sini nih kita tampilkan ini seperti ini tampilannya. Nah, kita lihat di kanan atas ada Google Calendar, ada folder Drive Class. Saya buat PowerPoint-nya ini atau si capture-nya itu sebelum ada informasi dari admin sekolah. Nah, yang terbaru tadi malam, karena saya belum sempat edit lagi, di kiri dari Google Calendar di sini ada Meet. Nah, itu ada tombol Meet atau tab Meet. Itu otomatis kita dapat melakukan VCon, video conference dengan siswa. Tinggal kita jadwalkan hari apa, jam berapa dengan siswa, kita sepakati. Kemudian kita gunakan klik setelah dijadwalkan, tinggal kita tunggu saja pemberitahuannya. Nah, Meet ini adalah salah satu dari Google ya, namanya Google Meet. Misalkan video conference ada Zoom, ada ini Webex ya, ada Kisco Webex, ada Google Meet. Nah, untuk Google Classroom, linknya ke Google Meet. Nah, seperti itu. Jadi otomatis kita bisa tatap muka secara online mungkin Bapak Ibu ya, bukan secara face to face langsung. Bisa face to face secara online mungkin. Seperti itu mungkin Bu Yani, insya Allah bisa di Google Classroom ini bisa. Seperti itu. Siap. Jadi ada Google Meeting ya. Betul. Google Meeting yang bisa saling melihat mungkin. Bisa saling melihat Betul, antara betul. gurunya dengan siswanya. Jadi mungkin siswanya berjejer ya. Kalau kalau seperti ini bisa diperlihatkan, jadi guru bisa melihat seluruh siswa yang ikut kelas pada saat itu. Baik Bapak dan Ibu, silakan mungkin kalau masih ada yang ingin bertanya terkait dengan presentasi atau paparan yang disampaikan oleh Pak Aden tadi, kami persilahkan untuk Bapak dan Ibu yang masih penasaran mungkin terkait seluk-beluk dari Google Classroom ini. Bisa face to face saling melihat, bisa mengadakan tes, bisa menerangkan materi dan lain sebagainya. Mungkin ada yang masih penasaran karena kita masih sepertinya masih panjang ya proses KBM dengan daring ini, masih belum Betul, ada betul. sinyal juga dari pemerintah untuk mengakhiri stay at home ini, social distancing ini. Bahkan Kabupaten Bandung Raya ya rencananya tanggal 22 ya akan mengadakan Betul, akhir Rabu betul. PSBB. Akan mengadakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar untuk untuk kecamatan-kecamatan tertentu, terutama yang berdekatan sekali dengan Kota Bandung. Silakan mungkin Bapak dan Ibu yang masih penasaran, kami persilakan. Kalau tidak ada, mungkin nanti akan kita. Ada nih Pak. Ada Dari Pak Ujang namanya, Pak Ujang Kosmara nih. dari Pak Ujang Kosmara. Betul, betul. Ya Pak Ujang ya, ada. Ya, silakan. Yang dari Pak Ujang mungkin dari Pak Ujang hanya perbandingan saja Pak Uden. Kebetulan murid saya rumahnya di daerah Ibun, Kamojang. Beberapa teknis dan kendala beragam sekali sehingga tidak maksimal menggunakan Google Classroom ini. Yang jadi pertanyaan, apakah di daerah kota sangat efektif menggunakan Google Classroom? Nah, silakan. Mungkin ini Pak Den ingin berbagi pengalaman nih. Pengen tahu pengalaman Pak Wah, Den luar biasa. mungkin. Wah, pertanyaannya bagus sekali Pak Ujang. Baik, saya langsung jawab saja. Kalau Pak Ujang ini nanyanya apakah di daerah kota sangat efektif? Ya. Saya kurang tahu karena di wilayah saya ini bukan kota tapi diskotik ya Bapak ya, di sisi kota Saeutik. Nah, artinya gitu. Jadi kalau jawab apakah di daerah kota, mungkin saja saya jawab mungkin karena saya tidak ada di kota, karena jaringannya bagus, mungkinnya juga dari siswanya juga mungkin fasilitasnya menunjang. Nah, kita lihat dari Pak Ujang ini beberapa teknis dengan kendala, betul sekali yang saya rasakan. Contoh yang tadi saya paparkan, misalkan tadi kelas saya ini
Misalkan kelas 11D harusnya 36 siswa, di sini muncul 32 siswa. Nah, 4 siswa tersebut mungkin saja dia ada kendala. Nah, solusinya mau nggak mau mungkin ini mah masalah kendala masing-masing, tapi ada yang siswa yang apa namanya yang chat ke saya, Pak, ini tugas saya hanya via WA karena tidak ada kuota. Bapak Ibu punya kuota, saya cuma bisa kuota chat. Ini tugas saya, kirim. Ya udah, otomatis saya tidak memaksakan dia masuk ke Google Classroom. Otomatis saya ya karena kendala seperti itu, mungkin saya langsung nilai saja seperti itu. Oke, seperti itu mungkin Pak Ujang ya. Kendala-kendala pasti ada karena ini menitik beratkan tentang kemampuan guru atau siswa terkait dengan bagaimana fasilitasnya menunjang Google Classroom. Seperti itu mungkin jawaban dari saya. Siap, siap. Begitu Pak Arif. Siap, terima kasih Pak Aden. Untuk selanjutnya masih ada waktu mungkin nih. Ada pertanyaan lagi dari Pak Ageng Soma Miharja. Google Classroom itu kan ngelink ke email katanya begitu. Sedangkan betul. email yang gratis tanpa bayar itu kan kapasitasnya hanya 15 giga. Bagaimana cara mensiasati supaya kita dapat menghemat data yang masuk dari Classroom? Aduh, ini kemana? Ya. Oh ya. Soalnya saya juga memakai pembelajaran dengan Classroom Nah, katanya. seperti itu. Gimana supaya Ada kebaca menghemat? nggak? Ya, kayak kebaca Bu. Soalnya Pernah Ah, terjadi iya. pengiriman tugas dari terkirim. nah, gagal Oke. terus jadi mungkin nggak keterima karena habis kapasitas yang 15 giga gratisnya itu. Oke, siap dipahami. Kita langsung saja Pak Arif ya. Ya, silakan. Oke, baik. Ini juga pengalaman saya nih. Sebelum sekolah mengadakan Google Classroom, saya coba pakai akun pribadi yang tadi. Misalkan, Ini ada sedikit gangguan ya Pak ya. Oh, ada sedikit gangguan Pak Aden ya. Baik, Ya Pak, ini masalah koneksi. masalah koneksi kita tunggu mungkin tips-tips dari Pak Aden ini supaya bisa menghemat menghemat kapasitas kita yang free itu ada 15 giga. Saya juga ini sudah setengahnya nih ada 15 giga. Bagaimana caranya supaya tugas-tugas yang masuk dari siswa itu bisa masuk semua tanpa terkendala katanya sebagaimana yang ditanyakan. Ini gagal terus masuk karena kapasitas dari Google akunnya itu, dari Google Drive-nya itu yang pribadi itu sudah habis. Nah, sambil menunggu dari Pak Aden, seperti itu mungkin pertanyaannya. Kalau tadi Pak Aden memang ada alternatif katanya, ada akun sekolah kalau Pak Aden itu. Jadi sekolah itu membuat akun operatornya itu. Jadi menghematnya itu tugas-tugas yang masuk itu tidak masuk ke akunnya Pak Aden, Email pribadi. ya email pribadinya, tapi langsung masuk ke sekolah gitu, ke email sekolah. Jadi sekolah saja yang cukup banyak kapasitasnya untuk menampung. Jadi akun sekolah saja yang menampung tugas yang banyak, apalagi kalau tugasnya suka bikin video Bu ya. Kalau bikin video sekali download itu kadang-kadang bisa berapa megabyte, terus juga kadang-kadang mungkin ada yang 1 giga dan lain sebagainya. Kalau misalnya pakai akun pribadi, mungkin satu pelajaran saja, pelajaran bahasa Inggris, mungkin misalnya ada ini membuat video tentang tips bagaimana Mencegah corona ya Pak ya. ya aktivitas di rumah dalam rangka stay at home ini supaya tidak bosen dan lain sebagainya. Mungkin itu satu kali ngirim juga murid kita, siswa kita sudah lumayan penuh nih. Sudah muncul lagi gambarnya Pak Ya, Aden. alhamdulillah tuh Pak Adem muncul. alhamdulillah. Silakan dilanjut Pak Oh, Aden. mohon maaf. Terputus sebentar barusan. Bentar, baik. Koneksi ya Tadi Pak. Pak Arif,
paparan tadi sampai mana ya? Tanya saya ya. Iya, yang tadi sampai Sudah terjawab belum Pak jadi Pak Ageng? belum. Masih itu menanyakan tadi masih belum masuk Oh, ke belum. jawaban apa tipsnya supaya menghemat menghemat yang 15 giga gratis itu di akun pribadi. Oh, baik. Oke. Baik. Baik. Tadi ada mohon maaf ada kegagalan koneksi ya. Baik, intinya bagaimana cara menghematnya? Intinya sekolah harus mengadakan Google Classroom atau kelas maya. Nah, karena apa? Karena di Drive sekolah ini kapasitasnya ada unlimited atau tidak terbatas. Nah, pada saat kita tidak menggunakan akun sekolah, otomatis file-file dari siswa atau dari guru yang hasil koreksi akan masuk ke drive pribadi yang kuota 15 GB. Nah, itu yang tidak menggunakan sekolah ya, akun sekolah. Nah, pada saat sekolah menyediakan, otomatis file-file yang tadi tidak akan masuk ke drive, tidak akan masuk ke drive pribadi. Masuknya akan ke drive sekolah, sehingga drive pribadi kuotanya akan tetap, tidak akan berkurang. Nah, walaupun demikian ada syarat. Syaratnya apa? Siswa-siswa yang sudah ada di kelas kita, termasuk gurunya juga, harus dipindahkan ke akun sekolah. Itu syaratnya. Nah, mungkin itu jawaban dari saya Pak Ageng ya. Kalau misalkan pernah terjadi pengiriman tugas gagal terkirim, menurut saya satu bisa saja drive nya habis. Yang kedua terkait dengan kuota atau jaringan. Mungkin seperti itu. Baik Pak Arif, seperti itu mungkin. Siap, terima kasih. Baik, mungkin Bapak dan Ibu demikian untuk sesi pertanyaan. Sepertinya kita sudah 5 menit menjelang beres nih. Mungkin itu pertanyaan terakhir ya untuk Pak Aden. Untuk selanjutnya, berarti untuk selanjutnya Pak Nginten kami persilahkan kepada Pak Aden untuk bisa Baik, Pak. memberikan closing statement. Oh ini harus berarti akun yang sekolah itu berbayar ya, mungkin sedikit lagi 1 menit mungkin. Akun yang sekolah itu berbayar nggak katanya? Setengah menit mungkin bisa bisa dikomentari dari Ya, Pak Ageng. berbayar ya. Baik, berbayar. Betul sekali Pak Ageng ya, berbayar. Dia berbayar terkait website atau saya kurang tahu masalah websitenya, mungkin intinya atau servernya, tapi berbayar entah berbayar server atau apa, saya kurang mendalami ke sana. Walaupun demikian, itu kan kita bisa apa namanya ya, kita gunakan alokasi dana dari sekolah. Nah, kalau misalkan sekolahnya mampu atau misalkan siap melaksanakan kelas maya ini. Oh, Nah, oke. seperti itu. Siap. Langsung saja mungkin silakan untuk kesimpulan atau closing statement dari Pak Aden. Enggak. Baik, closing statement dari pembelajaran kali ini mungkin masa-masanya memang siswa itu harus tetap di stay at home. Ini bukan liburan. Kementerian ini mengadakan atau menyediakan surat edaran dan lain sebagainya, itu bukan semata-mata bukan untuk liburan juga bagi bapak guru atau siswanya juga. Ini semata-mata untuk mengikis atau memotong virus-virus ini agar tidak menyebar. Nah, salah satu alternatifnya, salah satu ya Bapak Ibu, dari 8 platform yang diimbau oleh Kemendikbud, salah satunya adalah Google Classroom. Karena menurut pribadi saya dan juga menurut sekolah, Google Classroom ini sangat cocok untuk pembelajaran atau untuk learning management system atau sistem pembelajaran atau sistem pengelolaan pembelajaran. Jadi mulai dari materi sampai penilaiannya lengkap dan nilainya juga terekap. Walaupun misalkan kita unduh, kemudian kita hilang filenya, otomatis file di drive pasti akan ada. Nah, seperti itu. Mungkin mudah-mudahan paparan saya
cukup jelas atau mungkin mohon maaf ada kesalahan. Baik itu mungkin sedikit mungkin ya secuil ilmu kita berbagi di sini. Barangkali di sini di antaranya Bapak Ibu guru yang sudah tahu tentang Google Classroom, mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik, saya tutup saja mungkin paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan lagi kembali ke Pak Moderator, Pak Arif. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak dan Ibu paparan closing statement dari Pak Aden. Dan untuk selanjutnya mungkin apabila ada dari instruktur, kami persilahkan untuk memberikan feedback. Halo. Terima kasih Pak Adi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif. Arif ya. Nama saya gonta-ganti terus dari tadi. Pak Arif, aduh. Ya, terima kasih juga kepada host yang cantik nih Bu Tini ya. Kemudian terima kasih juga kepada presenternya alhamdulillah Pak Aden dan Pak Arif ya sebagai moderator. Saya mengomentarinya bingung ya, sebenarnya tidak ada komentar yang negatif di sini. Yang pertama dari flyer. Tampilan background yang putih dengan paduan huruf yang sesuai banget ya di situ, mengundang dan menarik peminat para partisipan, termasuk penasaran ya pada terbukti ini di room ini lumayan lebih dari 10 orang ya Bapak Ibu, hebat ya. Ini yang namanya flyer itu sebenarnya promosi untuk Bapak Ibu mengundang partisipan supaya masuk kepada room kita ini. Itu untuk flyernya keren dengan paduan seperti itu, menampilkan bahwa ini membahas tentang room dan foto-foto yang di flyer itu juga sangat menarik. Kemudian tampilan Pak Aden sebagai presenter ini sudah cukup, kalau saya nilai 100 aja gitu ya. Kenapa? Luar biasa. Iya, keren banget. Yang namanya Google Classroom memang saat ini membumi ya, saat ini. Termasuk saya juga di sekolah memakainya. Namun berkaitan dengan paparan materi itu bisa sebenarnya dijadikan tutorial ya untuk di-upload ke YouTube, bukan hanya untuk penjelasan PCT batch 6 saja. Karena ini sangat inspiratif dan Google Classroom saat ini memang sudah banyak kita pakai gitu ya. Kemudian dilihat dari cara host memberikan apa istilahnya tampilan kepada para presenter, pada moderator, ini juga sudah lumayan. Walaupun tadi agak panik memang karena yang menampilkan tayangan ini seharusnya memang presenter ya, bukan host. Kemudian moderator juga cukup apik mengelola acara ini, karena moderator memang harus interaktif seperti Pak Arif ini. Karena di dalam room, apapun itu dalam diskusi, dalam meeting seperti itu, peran moderator sangat penting. Di sini saya tidak perlu mendengar silent atau misalnya jeda karena tidak ada pertanyaan, atau misalnya diskusi terhenti karena ya itu tidak ada pertanyaan misalnya. Tapi di sini karena memang Google Classroom itu materi yang sangat kami nantikan, maksudnya sangat kami perlukan, makanya di sini ternyata banyak sekali yang bertanya ya dari para partisipannya. Baik Bapak Ibu, oke, salut kepada tim yang solid ini, terima kasih. Bapak Ibu hebat, sudah istilahnya keren dalam room ini. Terima kasih, dan jangan lupa rekamannya diupload ya Pak Aden ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, demikian feedback dari Ibu instruktur. Kita ucapkan terima kasih. Dan itu adalah akhir dari acara kita pada hari ini, Bapak dan Ibu sekalian. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Dan saya tutup saja dulu mungkin sebelum kita kembalikan ke host. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu host, Ibu Tini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Aden dan Pak Arif
Alhamdulillah ya, rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, pembahasannya amat sangat lugas dan bermanfaat. Semoga kita selalu bersemangat untuk mencari ilmu dan tetap bersemangat. Ya, kita tutup saja room ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.